Video pengkajian subjektif dan objektif pada ibu hamil. Dengan penyusun terlampir dan pembimbing juga terlampir. Yang pertama, menyambut dengan sopan dan ramah. Lalu menjaga privasi dengan menutup pintu dan sampiran. Setelah itu memperkenalkan diri kepada klien sebagai bidan dengan menyebut nama atau sambil berjabat tangan atau juga memberikan sentuhan. Merespon terhadap reaksi klien dengan tepat, memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan dan segera memberikan tanggapan dengan baik. Percaya diri, terlihat tenang, dan melakukan semua tindakan tanpa tergesa-gesa atau gugup. Setelah itu, menjelaskan apa yang akan dilakukan kepada klien. Lalu jika klien paham, lakukan informed consent. Informed consent adalah lembar persetujuan yang sudah disiapkan oleh bidan sebelum pemeriksaan. Setelah itu, memposisikan klien dan izin untuk cuci tangan. Selanjutnya cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan lembut dan sempurna, yaitu cuci tangan 6 langkah. Kemudian keringkan dengan tisu. Lalu buang tisu ke tempat sampah. Setelah itu siapkan alat dan menganjurkan pasien untuk berdiri dikarenakan akan diperiksa bagian antropometri, yaitu tinggi badan dan berat badan. Pastikan lantainya datar dan keras, dan anjurkan pasien untuk melihat ke depan, berdiri tegak, setelah itu lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, suhu, dan respirasi. Pastikan lengan ibu tidak tertutupi oleh baju. Lalu lakukan pemeriksaan tekanan darah yang diawali dengan palpasi. Lalu beritahukan kepada ibu
hasil pemeriksaan tekanan darahnya. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan tekanan darah untuk auskultasi di bagian arteri. Setelah itu, lakukan pemeriksaan suhu dengan mengelap ketiak klien terlebih dahulu dengan tisu, lalu tempelkan termometernya ke ketiak klien. Sambil menunggu termometer, periksa nadi sambil melihat stopwatch. Lalu, jika sudah selesai termometer berbunyi, dilihat hasilnya dan beritahukan kepada klien. Lalu setelah itu, memposisikan klien ke tempat tidur untuk dilakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pastikan klien dalam posisi yang nyaman. Yang pertama, dipalpasi untuk bagian dahi dan di bawah kelopak mata, serta melihat bagian mata, sklera, dan konjungtivanya. Setelah itu, periksa bagian mulut, dilihat giginya apakah ada karies atau tidak. Setelah itu, periksa bagian leher apakah ada pembengkakan kelenjar tiroid atau paratiroid. Lalu, untuk memeriksa tiroid, anjurkan pasien untuk menelan. Selanjutnya, dilanjutkan ke pemeriksaan payudara. Namun, sebelum pemeriksaan payudara, singkirkan bantal agar ibu di posisi yang datar dan telentang. Lalu yang pertama diinspeksi, dilihat apakah simetris atau tidak, dan saat ibu mengangkat tangan, apakah ada retraksi atau tidak. Lalu, turunkan satu tangan dan ganjal dengan handuk, lalu dipalpasi payudara yang diganjal seperti obat nyamuk untuk memeriksa apakah ada benjolan atau tidak. Lakukan pada payudara kanan dan kiri. Setelah selesai, berikan bantal ibu kembali. Lalu periksa bagian ekstremitas tangan. Dan ekstremitas kaki pada bagian kuku. Dilihat capillary refill-nya. Jika kurang dari 2 detik, berarti ibu normal.
Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan bagian perut atau abdomen. Anjurkan ibu kakinya untuk menekuk. Yang pertama, kumpulkan untuk menentukan tinggi fundus uterinya. Lalu dicek memakai Medline atau pita. Dari bagian tinggi fundus uteri sampai simfisis dengan cara terbalik. Lalu beritahu hasil pemeriksaannya dan anjurkan ibu untuk menekuk kakinya kembali. Selanjutnya, melakukan Leopold II, yaitu memeriksa bagian kanan dan kiri teraba punggung atau ekstremitas, sambil memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu. Setelah itu memeriksa Leopold III, apakah bagian yang teraba di paling bawah, apakah kepala atau bokong. Jika keras dan gampang digerakkan berarti kepala, dan jika sulit digerakkan maka bokong. Setelah itu memeriksa apakah janin sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum. Jika sudah, dicek divergen, konvergen, atau sejajar, dan beritahu hasilnya kepada ibu. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan DJJ dengan meminjam tangan ibu dan sambil melihat stopwatch atau timer. Mempapasi tangan ibu berfungsi agar membedakan antara denyut jantung ibu dan denyut jantung janin. Setelah itu, posisikan klien untuk pemeriksaan genitalia. Lalu pasang perlak. Dan tetap menjaga privasi klien. Lalu siapkan alat dan dekatkan alat seperti bengkok, kapas untuk membersihkan vagina, lalu memakai sarung tangan, dan melakukan vulva hygiene. Ambil kapas yang dilakukan dari labia mayora terjauh, lalu labia mayora terdekat. Setelah itu, agak dibuka dengan tangan kiri dan melakukan pembersihan pada labia minora terjauh dan labia minora terdekat dan dari vulva ke anus. Jika sudah selesai, diinspeksi, lalu dipalpasi apakah teraba pembengkakan kelenjar Bartholin, apakah ada varises, atau ada benjolan yang tidak normal. Lalu rapikan alat.
Video pengkajian subjektif dan objektif pada ibu hamil. Dengan